Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Yoga Aditya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah contoh kasus yang bersumber dari newsddtc.com, yaitu mengenai kinerja pajak daerah di Indonesia. Saya sendiri dari kelompok A dan kebetulan saya sendiri yaitu Yoga Aditya. Sampai hari ini belum ada yang mau join. Akhirnya terpaksa saya sendirian. Persoalan desentralisasi fiskal yang dialami pada 2 dekade perjalanan otonomi daerah di Indonesia, salah satu persoalan yang cukup krusial adalah masih rendahnya kapasitas fiskal daerah atau kemampuan keuangan daerah itu masih rendah gitu. Selanjutnya, peran pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD terbesar atau PAD terbesar ternyata belum optimal atau belum maksimal. Pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar pada dana perimbangan yang masih mendominasi total pendapatan daerah, yakni sekitar 58%. Jadi wilayah otonomi daerah ini masih 58% membutuhkan itu dari APBN gitu. Jadi APBN masih besar untuk roda perekonomian di daerah. Artinya untuk APBD belum mencukupi, apalagi pajak daerah itu belum optimal gitu. Di samping itu, pemerintah tengah gencar melakukan reformasi struktural dalam membenahi sistem desentralisasi fiskal atau fiskal keuangan daerah gitu. Salah satunya melalui perumusan rancangan undang-undang atau RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD, RUU HKPD. Selain melakukan penyesuaian dan reformasi hubungan fiskal, RUU HKPD juga berfokus untuk memperkuat sistem pajak daerah. Nah, ini untuk mengoptimalkan undang-undang ini untuk mengoptimalkan agar pendapatan daerah, terutama dari pajak daerah ini bisa meningkat, bahkan bisa memenuhi target seperti itu. Itu harapannya. Selanjutnya, indikator tax effort didefinisikan sebagai rasio antara penerimaan pajak yang diperoleh dan estimasi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh atau potensi penerimaan pajak. Jadi indikator ini membandingkan dua item dua faktor, yaitu yang pertama penerimaan yang sesungguhnya dengan anggaran penerimaan pajak daerah seperti itu. Dengan mengetahui tax effort pada masing-masing daerah, pemerintah juga dapat meninjau ulang mengenai perlu atau tidaknya perluasan kewenangan pemungutan pajak di tingkat daerah. Kemudian selanjutnya, hasil terpenting terkait dengan evaluasi kinerja pajak daerah. Yang pertama, faktor-faktor penentu potensi penerimaan pajak daerah. Kemudian yang kedua yaitu implikasi ketergantungan dana perimbangan terhadap tax effort daerah. Kemudian yang ketiga, tren dan perbandingan tax effort antar daerah. Yang keempat, peran strategis pemetaan tax effort dan pemilihan kebijakan yang tepat. Kemudian yang kelima, hubungan tax effort dengan penetapan target realisasi pajak daerah. Selanjutnya, ini adalah data penerimaan pajak negara. Ini saya ambil dari BPS.
data penerimaan pajak negara dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Bisa dilihat di sini bahwa dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Nah, dari kondisi seperti ini penyebab utamanya ya jelas yaitu pandemi ya. Masalah pandemi COVID-19 yang akhirnya berakibat terjadinya kontraksi ekonomi yang cukup besar gitu. Nah, dalam kondisi penurunan penerimaan pajak ini tentunya tidak pastinya sangat berpengaruh signifikan terhadap kemampuan fiskal ya. Kemampuan fiskal daerah dan pendapatan pajak daerah. Karena disebutkan tadi bahwa kemampuan fiskal daerah masih didominasi oleh dana perimbangan dari APBN gitu. Jadi ketika negara mengalami kontraksi ekonomi, maka secara langsung daerah pun terkena dampaknya. Kemudian dari tahun 2020 ke 2021 ini mengalami perbaikan sedikit ya. Walaupun belum sepenuhnya pulih seperti tahun 2019, tapi ini ada perbaikan, ada kenaikan. Walaupun kenaikannya tidak cukup signifikan, tapi ada perbaikan lah. Tentunya dalam kondisi seperti ini prioritas untuk pemulihan ekonomi menjadi sangat penting ya bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan ditambah lagi tantangan yang cukup berat yaitu tax effort yang selalunya tidak tercapai target. Hal ini juga bisa disebabkan yang selama ini menjadi faktor penyebab tax effort tidak tercapai, salah satunya karena terjadinya kebocoran ya, baik di pengelolaan pajak negara maupun pajak daerah. Itu selalu terjadi kebocoran-kebocoran di semua lini gitu. Nah, ini menjadi tantangan yang cukup besar. Dalam kondisi seperti ini penting sekali untuk mengoptimalkan, memaksimalkan pendapatan perpajakan di daerah terutama maupun di tingkat pusat gitu, supaya bisa mendorong pemulihan ya, ekonomi. Nah, demikian pemaparan contoh kasus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.